Oke guys, balik lagi di channel gua. Di video kedua gua tentunya ini adalah part 2 dari seri belajar dasar programming. Setelah sebelumnya di seri belajar dasar programming part 1 kita ngebahas beberapa materi tentunya tentang belajar dasar programming, dan di video kedua ini atau di part kedua ini gua bakal ngebahas tentang dua materi. Yang pertama itu apa itu kumpulan instruksi, dan yang kedua itu tentang bahasa pemrograman. Oke, seperti biasa sebelum kita memahami lebih dalam tentang satu materi, kita bakal mulai dari pengertian dari apa itu kumpulan instruksi. Oke, di sini ditulis bahwa kumpulan instruksi atau source code adalah perintah-perintah yang dibuat oleh seorang programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Fungsinya yaitu untuk memerintahkan komputer melakukan suatu tugas tertentu. Oke, di sini gue bakal coba jelasin menggunakan bahasa gue, menggunakan apa yang gue pahami dari materi ini tentang kumpulan instruksi. Jadi di video sebelumnya gua udah ngebahas tentunya tentang apa itu instruksi. Di video kedua ini gua bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang kumpulan instruksi. Jadi menurut pengertian di sini, jadi instruksi yang dibuat oleh seorang programmer itu dibuat menggunakan suatu bahasa yang bisa menjembatani antara bahasa manusia dan bisa dimengerti juga oleh mesin, atau lebih khususnya di sini komputer. Jadi bahasa ini digunakan untuk menjembatani antara manusia dan komputer, yaitu disebutlah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini yang bakal menjembatani antara instruksi yang dibuat oleh seorang programmer dan antara komputer yang mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut. Jadi instruksi-instruksi yang dibuat ini intinya tidak dibuat dengan menggunakan bahasa manusia seperti biasanya, karena komputer juga nggak bakal ngerti ya kan bahasa manusia. Kalau kita membuat sebuah instruksi untuk komputer menggunakan bahasa manusia, dia nggak bakal ngerti perintah apa yang harus saya kerjakan, perintah apa yang harus dieksekusi. Mereka nggak bakal ngerti kalau menggunakan bahasa manusia. Jadi di sini dijembatani antara komputer dan manusia itu menggunakan suatu bahasa yang namanya bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman ini banyak sekali jenisnya dan banyak sekali khususnya, maksudnya peruntukannya. Bahasa pemrograman ini ada yang bahasa pemrograman khusus untuk desktop, ada yang bahasa pemrograman khusus untuk website dan lain sebagainya. Tapi di sini gue gak bakal ngebahas lebih dalam karena itu akan gue bahas di video atau materi berikutnya. Di sini cuman gue mau menjelaskan bahwa seorang programmer itu tugasnya membuat sebuah instruksi, dan instruksi itu yang dibuat oleh programmer tidak menggunakan bahasa manusia, tapi menggunakan suatu bahasa yang dinamakan dengan bahasa pemrograman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk menjembatani antara manusia dan komputer agar komputer mengerti apa instruksi-instruksi yang harus dieksekusi oleh mereka. Oke, di sini gue udah buatkan sebuah gambar bagaimana suatu instruksi itu dieksekusi oleh komputer, dimulai dari seorang programmer membuat instruksi sampai output yang dihasilkan, atau bahkan sampai menjadi sebuah program komputer. Oke, di sini dimulai dari seorang programmer itu kan gue udah jelasin bahwa seorang programmer itu tugasnya yaitu membuat sebuah instruksi untuk komputer. Jadi di sini programmer ini membuat sebuah instruksi, diawali dengan membuat sebuah instruksi yang nantinya instruksi-instruksi ini akan menjadi sebuah kumpulan instruksi. Jadi seorang programmer itu membuat beberapa instruksi untuk dieksekusi oleh komputer, dan instruksi-instruksi yang dibuat ini dinamakan dengan kumpulan instruksi. Oke, catatan aja ya, di sini gua masih instruksi-instruksi yang dibuat itu masih menggunakan bahasa manusia agar lebih mempermudah kita dalam menjelaskan bagaimana sebuah instruksi itu dieksekusi. Anggaplah ini menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Nah, setelah
programmer selesai membuat instruksi-instruksi yang nantinya jadi kumpulan sebuah instruksi. Nah, instruksi-instruksi ini akan dieksekusi oleh komputer. Tapi meskipun seorang programmer membuat instruksi menggunakan bahasa pemrograman, komputer di sini masih belum mengerti nih bahasa pemrograman itu, karena bahasa pemrograman itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Itu bakal gue bahas nanti. Tapi intinya di sini meskipun seorang programmer ini membuat instruksi dengan menggunakan bahasa pemrograman, komputer masih belum mengerti nih bahasa pemrograman itu, masih belum paham. Makanya sebelum instruksi-instruksi ini dieksekusi oleh komputer, maka ada sebuah mesin yang menerjemahkan, mesin bahasa pemrograman intinya gitu, yang menerjemahkan bahasa pemrograman ini menjadi sebuah bahasa yang dinamakan dengan bahasa mesin, atau bisa disebut dengan assembly language. Dan tingkatannya bahasa mesin itu masuk ke dalam bahasa tingkat rendah. Jadi kalau bahasa pemrograman ini yang sudah mendekati bahasa manusia itu disebut dengan bahasa tingkat tinggi, dan bahasa mesin ini yang bentuknya itu seperti ini disebut dengan bytecode. Ini disebut dengan bytecode. Kalau sekalian mungkin sering lihat kode-kode seperti ini disebut dengan bytecode, dan itu bahasa mesin. Nah, ini disebutnya dengan bahasa tingkat rendah. Jadi sebelum instruksi-instruksi yang dibuat oleh programmer ini dieksekusi, terlebih dahulu akan diubah menjadi sebuah bahasa mesin, yang nantinya bahasa mesin inilah yang dimengerti oleh prosesor, khususnya di dalam CPU ini. Jadi dia mengeksekusi baris per baris instruksi ini menjadi setelah diubah bentuknya menjadi sebuah bytecode seperti ini. Nah, mungkin instruksi-instruksi ini juga memiliki aturan bahwa instruksi-instruksi yang kita buat itu dieksekusi mengikuti baris per baris. Maksudnya gini, ini kan ada instruksi 1, ada instruksi 2. Nah, si komputer ini akan mengeksekusi baris per baris dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi eksekusi itu akan dimulai dari instruksi pertama. Dia nggak bakal langsung loncat ke eksekusi instruksi kedua, kecuali memang di situ ada kondisi ya. Nanti kita akan bahas itu setelah kita belajar materi bahasa pemrograman. Jadi si komputer ini akan mengeksekusi instruksi pertama dulu nih. Misalkan instruksi pertama itu tampilkan nama di layar, diubah menjadi sebuah bahasa mesin dan menjadi sebuah bytecode. Bytecode ini dieksekusi, komputer mengerti dan mengeksekusi perintah pertama, yaitu menampilkan nama di layar, Punggawa Sandi misalkan. Instruksi pertama selesai nih, dia akan ngecek lagi ke kumpulan instruksi ini masih ada instruksi apa tidak. Kalau misalkan masih ada instruksi, dan komputer akan mengeksekusi instruksi selanjutnya. Misalkan di sini instruksi kedua nih, menampilkan hasil dari sebuah operasi perhitungan. Tampilkan hasilnya di layar, hasilnya 7. Oke. Nah, si komputer ini setelah selesai mengeksekusi instruksi kedua, ngecek lagi nih, apa masih ada instruksi lagi atau udah habis. Misalkan udah habis instruksinya nih, karena kita membuat 2 instruksi saja gitu misalkan. Oke, instruksi selesai, semua telah dieksekusi. Nah, di sini masuk ke dalam dinamakan dengan proses debugging. Proses debugging. Apa itu proses debugging? Jadi dalam dunia programming, proses debugging itu adalah proses validasi bahwa memang instruksi-instruksi ini apakah sesuai dengan harapan dari seorang programmer dari instruksi yang dibuat atau belum, atau misalkan ada error atau enggak dari program tersebut. Nah, itu disebut dengan proses debugging. Setelah selesai proses debugging, intinya sudah tidak ada error, eksekusi sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang programmer gitu. Masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu dinamakan dengan fixing product. Fixing product ini
yaitu membandel kumpulan instruksi ini menjadi sebuah program komputer. Nah, setelah jadi program komputer ya selesai proses developnya gitu loh. Nah, jadi kurang lebih bagaimana proses instruksi itu dieksekusi oleh komputer ya seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ngebahas tentang bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Jadi menurut Donald Knapp 1997 di sini dijelaskan bahwa bahasa pemrograman adalah sistem simbol, struktur, dan aturan yang digunakan untuk mengekspresikan algoritma dan logika dalam bentuk yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Ini memungkinkan komunikasi yang efektif antara manusia dan mesin. Mesin maksudnya. Antara manusia dan mesin. Oke, jadi gini, gue coba jelasin tentang pengertian ini menggunakan bahasa yang gue pahami, dan menggunakan pemahaman yang gue miliki. Jadi gini, bahasa pemrograman itu adalah algoritma dan logika yang diekspresikan atau representasikan menggunakan sistem simbol, struktur, dan aturan. Jadi algoritma dan logika yang kita buat menggunakan bahasa manusia itu sebelumnya diubah dalam bahasa pemrograman menggunakan menjadi sebuah sistem simbol, struktur, dan aturan yang menerjemahkan algoritma tersebut agar bisa dimengerti dan dipahami oleh komputer. Contohnya misalkan seperti ini. Contoh algoritma dan logika, misal ini kita menggunakan bahasa manusia terlebih dahulu ya. Nanti kita terjemahkan menggunakan simbol dan aturan dan struktur yang gue jelasin tadi. Jadi misal algoritma yang kita buat itu, jika 1 lebih besar dari 0, jalankan perhitungan 1 tambah 0. Atau jika 1 lebih kecil dari 2, jalankan perhitungan 1 tambah 2. Nah, ini kita buat algoritma dan logika itu pertama sebelum kita mengubah instruksi itu menjadi sebuah program, kita harus membuat sebuah algoritma dan logika terlebih dahulu menggunakan bahasa manusia. Maksudnya bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Yaitu contohnya ya seperti ini. Ini adalah logikanya. Nah, dalam bahasa pemrograman kita nggak bisa nih membuat algoritma dan logika menggunakan bahasa manusia seperti ini. Di bahasa pemrograman lebih spesifik menggunakan simbol atau aturan yang bisa menerjemahkan algoritma logika yang kita buat menggunakan bahasa manusia. Contohnya ini, jika lebih besar dari 0, jalankan perhitungan 1 tambah 2. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu ditulisnya seperti ini. If 1 lebih besar dari 0, maka jalankan perhitungan 1 tambah 0. Nah, ini udah diubah menjadi simbol nih. Dan bahasa ini dan simbol-simbol ini yang akan dimengerti seenggaknya oleh bahasa mesin, istilah sebelum rubah menjadi bytecode. Nah, bahasa ini yang mendekati bahasa manusia tapi dimengerti juga oleh bahasa mesin. Nah, seperti itu kira-kira pemahaman yang gua miliki tentang pengertian tadi itu. Nah, misalkan ini nih. Jika 1 lebih kecil dari 2, jalankan perhitungan 1 tambah 2. Nah, jika di dalam bahasa pemrograman ditulisnya itu seperti ini. Menggunakan simbol dan aturan. Else if 1 lebih kecil dari 2, maka jalankan perhitungan 1 tambah 2. Nah, kira-kira seperti itu pengertian dari bahasa pemrograman yang gue jelasin tadi itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh sistem simbol. Nah, ini seperti ini. Mungkin kalian juga sering lihat kalau seorang programmer kalau lagi ngoding, ya ini yang dibuat, instruksi-instruksi seperti ini yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman ini. Ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Seperti ini contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini akan coba memahami proses eksekusi suatu kode bahasa pemrograman. Di sini gua mengambil contoh misalkan bahasa pemrograman menggunakan PHP. Nah, di sini kita bakal coba memahami proses dari eksekusi lebih dalam lagi. Nah, misal seorang programmer ini sudah membuat sebuah script, ini disebutnya script ya.
Nah, instruksi-instruksi yang sudah dibuat menggunakan bahasa pemrograman ini disebutnya dengan script. Nah, setelah programmer membuat sebuah script menjadi sebuah instruksi atau membuat sebuah instruksi seperti ini menggunakan bahasa pemrograman, instruksi ini akan dikirim ke dalam sebuah program yang membaca kode PHP yang disebut dengan PHP parser. Nah, ini mesin milik program milik bahasa pemrograman PHP ya. Nah, script ini dikirim ke PHP parser ini untuk diubah menjadi sebuah bytecode atau bahasa mesin, bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, bytecode seperti ini. Setelah PHP parser ini mengubah menjadi sebuah bytecode, ini prosesnya belum selesai nih. Dari sini prosesnya belum selesai. Dikirim lagi ke dalam sebuah mesin yang dinamakan dengan Gen Engine. Nah, fungsinya apa Bang Gen Engine ini? Nah, Gen Engine inilah yang akan melakukan interaksi dengan sistem operasi atau operating system seperti misalkan Windows, Linux, dan lain-lain. Nah, sebelum kode script ini dijalankan atau bytecode ini dijalankan, dieksekusi maksudnya, dijalankan skripnya, si Gen Engine ini akan berinteraksi dengan operating system, dan si operating system ini bertugas untuk membuat sebuah alokasi file, alokasi memori, alokasi proses, mengatur input output. Nah, sebelum script ini dijalankan, si operating system ini udah menyiapkan semuanya dulu nih. Alokasi memori, alokasi file, alokasi prosesor, mengatur input output. Jadi misalkan si Gen Engine ini gue mau ngejalanin script nih, interaksi sama operating systemnya. Oh, oke, siap, gue alokasiin dulu yang diperlukan. Nah, jadi sistem operasi ini yang menyiapkan semua apa yang harus dialokasikan, apa yang harus disiapkan si sistem operasi ini sebelum PHP ini menjalankan skripnya. Nah, seperti itu kira-kira proses dari eksekusi kode. Oke, lanjut, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana selama proses eksekusi kode berjalan, apa saja sih yang terjadi di dalam proses eksekusi kode atau script atau instruksi yang kita buat tadi itu berjalan. Jadi di sini seperti yang udah gue jelasin tadi, yang memiliki peranan penting itu adalah Gen Engine. Selama proses eksekusi kode berjalan itu, Gen Engine itu menyimpan semua data atau misalkan seperti sebuah variabel dan lain sebagainya itu di dalam sebuah RAM atau Random Access Memory, yang nantinya akan ketika Gen Engine ini membutuhkan kembali variabel tersebut untuk dieksekusi, dia akan mengambil variabel tersebut dari RAM yang sebelumnya sudah disimpan di dalam RAM ini. Nah, setelah itu, Gen Engine ini akan mengirimkan instruksi ke dalam sebuah prosesor dalam bentuk bytecode yang sebelumnya udah gue jelasin bytecode itu seperti apa. Nah, setelah prosesor menerima instruksi dalam bentuk bytecode ini, nah si prosesor ini akan melakukan operasi aritmatik atau logika logika yang sebelumnya udah kita terapin di instruksi-instruksi menggunakan bahasa pemrograman sebelumnya itu kan, itu bentuknya aritmatik atau logika ya, itu akan dieksekusi dalam bentuk bytecode menjadi sebuah melakukan operasi aritmatiknya itu dilakukan oleh prosesor. Nah, setelah itu lanjut ke proses eksekusi. Nah, bytecode yang sudah dibentuk dan menjadi sebuah aritmatik atau logika ini akan diolah oleh operating system untuk selanjutnya dikirimkan instruksinya ke dalam sebuah hardware, atau misalkan di sini contohnya monitor, hardwarenya monitor. Nah, di proses terakhir ini dia akan menampilkan nama di layar monitor. Seperti itu kira-kira penjelasan dari selama proses kode eksekusi itu berjalan. Nah,
Mungkin cukup sekian video di materi kedua ini, di part kedua ini, tentang belajar dasar programming itu seperti apa. Nah, cukup sekian video dari gua. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan update kemampuan kita di dunia programming ini, karena dunia programming ini terus berkembang sangat cepat, jadi kita nggak boleh ketinggalan. Selain itu, kita juga harus paham dasar-dasar dari programming itu seperti apa, agar kita bisa menjadi seorang programmer yang profesional. Cukup sekian video dari gua. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.